Akhir-akhir ini santer kita dengar banyak sekali sedikit komplain atau keluhan dari berbagai pengusaha-pengusaha tersebut mengenai surat edaran dari pemerintah. Seenggaknya itu ada jajak pendapat dulu atau diskusi ya. Diskusi dulu memang pandemi sekarang katanya mengalami peningkatan. Peningkatan. Yang kami pertanyakan apakah dari event wedding? Iya. Jadi kabarnya memang ada gedung, saya sebut aja ya, kemarin soalnya sudah wawancara juga, gedung Serbaguna Widiharja itu 1 tahun ini sudah rugi 1 miliar. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Santi Wilujeng dalam acara Modal Madul. Kali ini saya baru ya membawakan program acaranya NTV Modal Madul. Biasanya Pak Agus Salim ya. Kali ini saya, karena kebetulan tamu spesial saya hari ini adalah seorang perempuan cantik, multi talent, ngehit. Ya Mbak, ngehit nggak Mbak? Ngebaygon. Jangan sebut merek. Jadi mungkin kayaknya lebih leluasa saya yang membawakan acara ini. Oke, mungkin banyak yang sudah kenal dengan beliau ini siapa. Dia sering berseliweran ya di dunia sosial media, apalagi di setiap acara-acara wedding, IO segala macam, kuliner juga ya Mbak ya. Nah, tapi kali ini beda yang kita bahas. Kalau biasanya seputar kuliner atau seputar acara-acara, event-event apalah. Nah, kali ini kita beda membahasnya, yaitu seputar berbagai macam keluhan di luar sana, keluhan-keluhan para pengusaha, wedding organizer, event organizer, catering, dunia-dunia apa ya Mbak Putri namanya ya? Dunia seputar perhajatan, perweddingan ya. Yang akhir-akhir ini santer kita dengar banyak sekali sedikit komplain atau keluhan dari berbagai pengusaha-pengusaha tersebut mengenai surat edaran dari pemerintah. Yang sedikit mungkin agak memberatkan ya Mbak Putri ya. Jadi para pelaku-pelaku usaha ini belum lama ini kemarin sempat madul ke kantor dewan menemui salah satu wakil dewan kita Pak Fernanda untuk mengeluarkan unek-unek ya keluhannya mereka tentang surat edaran yang mungkin agak sedikit memberatkan lah untuk mereka, bahkan calon yang mau punya hajat ya Mbak Putri ya. Betul. Untuk menyingkat waktu, kita langsung tanya saja ke Mbak Putri. Kemarin itu sempat ke kantor dewan itu dalam rangka apa nih Mbak Putri, bersama dari Paguyuban ya? Iya betul. Jadi Paguyuban Wedding Probolinggo betul, ya. di Probolinggo ini alhamdulillah kita punya sebuah wadah dinamakan Paguyuban Wedding Probolinggo. Itu terdiri dari teman-teman vendor wedding semua. Itu ada dekorasi, makeup artist, catering, gedung-gedung seProbolinggo, teman-teman entertainment, MC dan juga dancer dan lain sebagainya. Jadi yang selalu terlibat, betul, yang terlibat dan berkecimpung di dunia wedding itu sendiri. Dan jadi kemarin itu sebenarnya adalah reaksi kami terkait munculnya surat edaran tertanggal 29 Januari yang di situ dikatakan aturan-aturan baru yang lebih diperketat seketat leggingnya penyanyi dangdut. Meletet deh pokoknya. Sampai kayak lepet kayak lepet ya. Sampai nggak bisa gerak ya Mbak ya. Iya, jadi padahal yang kemarin tahun kemarin di pandemi yang tahun 2020 awal-awal pandemi itu sebenarnya teman-teman wedding sudah melakukan simulasi Mbak. Sudah melakukan simulasi bagaimana menyelenggarakan event wedding ini dengan protokol kesehatan yang ketat, yang sesuai dengan arahan pemerintah. Di situ sudah ada simulasi dan disetujui dan berjalanlah wedding di Probolinggo secara lancar. Cuman memang nggak seseru dulu ya. Oke, nggak apa-apa, yang jelas masih berjalan, teman-teman masih tetap bisa mencari nafkah sesuai profesinya masing-masing. Nah,
ketika semua berjalan lancar, berjalan seperti yang sudah disepakati di pandemi awal, kenapa tiba-tiba muncul lagi surat edaran baru di mana itu apa namanya, nggak ada apa ya, seenggaknya itu ada jajak pendapat dulu kayak atau diskusi dulu kayak, meskipun yang saya dengar adalah memang pemerintah berhak mengeluarkan surat edaran, tapi apa ya, menurut kami nggak berdasarnya adalah kami sudah menjalankan event wedding sesuai protokol kesehatan yang sudah disetujui di pandemi awal. Memang pandemi sekarang katanya mengalami peningkatan. Yang kami pertanyakan, apakah dari event wedding? Ibaratnya, misalkan ini kita menembel ban bocor, apakah pas yang bolong? Nah, apakah pas yang bolong? Ketika kemarin-kemarin sudah, jadi kan Desember tengah sampai Januari ini kan memang kita melaksanakan PPKM ya. Jadi memang itu event-event diperminim. Nah, atau apa namanya, event-event ternyata nggak boleh tayang atau gimana. Nah, ketika itu sudah dilakukan, ternyata COVID masih tinggi. Berarti apa, kebolongan bannya ini di tempat yang benar. Kenapa kok kami yang di-push? Nah, lebih luas lagi, kenapa kok para wirausahawan? Lebih luas lagi ini ya, para wirausahawan. Jadi bukan sekedar vendor wedding, tapi sejauh yang saya lihat surat edaran itu terfokus sama wirausahawan. Padahal kita ketahui ya, klaster yang banyak adalah, ya mohon maaf ini bukan kita menyudutkan profesi tertentu ya, tapi ini memang fakta yang ada di lapangan ya. Klaster terbanyak itu adalah dulu yang heboh sekali klaster pabrik. Gimana nggak banyak? Mereka hampir 12 jam bersatu dalam satu ruangan, ya kan? Ya betul. Itu pabrik-pabrik, bukan cuma satu pabrik. Saya nggak menyebutkan ya. Jadi memang ada pabrik-pabrik ya. Pabrik dan lain-lain pabrik. Jadi itu memang terjadi nyata adanya. Iya, memang ada. Dan sempat lockdown juga ya salah satu pabrik. Betul. Itu banyak. Tapi apakah terus ketika sudah di lockdown beberapa minggu terus tutup mereka? Apakah terus apa namanya, ketika COVID meningkat, kenapa kok nggak mereka lagi yang ditutup? Itu ya. Tapi ini bukan saya menyudutkan profesi tertentu. Ini hanya gambaran luasnya untuk bisa bahwa sudut pandang itu nggak cuman seperti kuda gitu loh. Kita punya sudut pandang itu 360 derajat. Betul, harusnya kan lebih luas. Itu satu. Yang nomor dua, banyak profesi, di antaranya pegawai swasta, pegawai negeri, yang hampir 8 jam full berada di satu ruangan. Kantor perbankan juga banyak sebenarnya. Betul. Nah, kembali lagi, kenapa kok kami? Kenapa kok kami yang rasanya jadi kayak, aku ini anakmu juga pemerintah gitu loh. Iya kan? Kita ini anak-anakmu juga gitu loh. Padahal perekonomian ini kan sebuah siklus, Mbak. Kalau ibaratnya kartu domino, satu kena lagi. Satu kena, iya kan? Jadi kalau misalkan sebuah perekonomian atau sebuah profesi di-cut profesinya, pasti akan berimbas ke lainnya. Berimbas lagi ke lainnya. Sampai pada akhirnya mungkin bisa jadi kalau terus-terusan begini, pasar itu lama-lama sepi, meskipun tetap buka. Bayangin aja Mbak, surat edaran di luar surat edaran untuk wedding, surat edaran untuk yang lainnya, seperti kayak PKL Resto. Kalau mereka nggak masak, nggak ada yang beli, mereka terus nggak masak kan, nggak belanja kan, terus siapa yang mau belanja? Pegawai swasta, PNS, pabrik-pabrik aja. Terus kayak catering, misalkan cuman dibatasi nasi kotak yang menunya itu aja, otomatis kan berkurang. Lebih sedikit belanjanya juga ya. Betul. Itu kan satu rentetan ya, satu kesatuan, satu rantai gitu loh. Kenapa pemerintah, maksud saya bukan saya menggurui ya, tapi ini apa ya, cuman berusaha suara hati betul. Jadi kenapa tidak melihat semuanya lebih luas gitu loh. Kita kan sudah 1 tahun nih berkutat dengan pandemi. Saya khawatir ini masker tetap ya di sini karena jauh-jauhan. Iya, tetap ada. Ya, karena jauh-jauhan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya ayo move on. Jangan sampai udah faktor kesehatan kita diserang, faktor ekonomi kita juga jatuh. Lalu kita harus bagaimana dong? Kan seperti itu ya, Mbak. Kecuali mungkin untuk soal ekonomi ini ada sedikit
apa ya, semacam Kompensasi. kompensasi Betul, atau apa gitu, betul. oke lah. Nah, Kadang apa namanya, suatu peraturan itu dibuat seharusnya itu ada apa ya, semacam jalan keluar yang ya diberikan juga. betul. Jadi jangan hanya peraturan aja Betul, gitu betul, betul, sebenarnya. betul. Yang kita sayangkan sebenarnya seperti itu juga. Mm-mm, Padahal kita mm-mm, nggak ngemis, nggak minta mm-mm. Kita bantuan usaha ke sendiri pemerintah. ya. Betul. Mm-mm, Kita hanya minta biarkan kita bekerja sesuai mm-mm, profesi kita masing-masing. mm-mm, Kalau memang pemerintah ragu dengan mm-mm, protokol kesehatan mm-mm, atau dengan keamanan kesehatan, mm-mm. eh, apa namanya, kirim pengawas, Nah, kirim satgas. Satgas saja ya, Nah, suruh betul. anu ya, Satu atau dua untuk orang. jaga ya. Betul, untuk Mm-mm, jaga di setiap event. mm-mm, Menurut anggota dewan yang kemarin kita apa namanya datangi, kita mm-mm, waduli itu mm-mm, ada dana kan untuk mm-mm, satgas itu. mm-mm, mm-mm. Kalaupun memang butuh sedikit dana tambahan, nggak apa-apa deh, mungkin bisa Diajukan juga ya, dianggarkan, dianggarkan untuk dianggarkan. wedding ya. Wedding, misal cuma untuk satu dua orang, Mm-mm, tapi ada mm-mm, satgas yang mm-mm, mengawasi mm-mm, dan supaya acara itu berjalan sesuai protokol kesehatan mm-mm. yang dianjurkan pemerintah. Iya, betul. Meskipun di garis bawah lagi selama ini wedding di Probolinggo sudah berjalan sesuai protokol kesehatan. Sesuai protokol. Ya, Berjalan sesuai protokol kesehatan selama ini acara wedding itu seperti apa Mbak Putri? jadi gini, Atau sudah cuma misal sudah pakai masker gitu. asal iya, Mm-mm. maksud saya dalam arti apakah hanya sekedar pakai masker, cuci tangan aja sudah itu sudah protokol kesehatan atau mungkin dari pihak IO, WO bahkan keluarga ada peraturan sendiri atau lebih ketat lagi Ya. apa gitu? Jadi gini, dari WO sendiri, jadi untuk masa-masa pandemi ini Hmm, kebanyakan wedding harus menggunakan tim prokes. hmm, Entah itu menyewa WO atau mm-mm, menyewa tim prokes sendiri, mm-mm, entah itu tim prokesnya yang berasal dari keluarga. hmm, Jadi itu nggak masalah, mm-mm, terserah mau yang enaknya mm-mm, gimana. Yang mm-mm, jelas peraturannya adalah di setiap event wedding harus ada tim prokes, yaitu mm-mm, yang terdiri dari buku tamu itu. mm-mm, Ketika tamu datang, tamu itu dicatat namanya, alamatnya, mm-mm. jadi dicatat, sudah nggak Yang ada. mencatat dari Dari, panitia ya? iya betul, yang Mm-mm, mencatat panitia. Apa, kalau kalau misalkan pakai WO biasanya udah pakai dari laptop WO-nya. ya, udah pakai Mm-mm, laptop dan lain sebagainya, macamnya. mm-mm, Jadi dicatat namanya, alamatnya, habis gitu mm-mm, seminggu ini dari mana. Jadi mm-mm. di tracing dulu. Oh gitu, sampai Iya, segitunya ya? iya betul. Di Oh, oke tracing oke. dulu. Setelah sudah tersimpan semua, Mm, masuk, cuci tangan dulu. mm-mm, Cuci tangan ya. mm-mm, Jadi standarnya prokes cuci tangan, mm-mm, di termogan, mm-mm, di termogan. Bahkan suami istri nih, mm-mm, suami istri yang biasanya datang dempetan, mm-mm. itu di jarak, Dipisah. iya, Oh di anu gitu. dijarakin. Mohon maaf ya, harus jaga jarak Oh, ini ketika mengantri untuk mau mengucapkan selamat. mengucap selamat atau foto ya? Ya, betul. Jadi Mm-mm. dan selain itu untuk masuk gedung itu ada kapasitas undangan. Kalau Jadi bergantian ya. betul. Yang di luar keluar, kita ganti Iya, masuk gitu ya. Iya, iya. jadi di gedung, misalkan nih di gedung Serbaguna gitu, Mm-mm, misalnya di Widya mm-mm, Harja, mm-mm, itu kan luas sekali Mbak. mm-mm, mm-mm. Kapasitasnya itu kan 1.500 orang. 1.500. Ya, dan selama ini terisi, misalkan si yang punya acara mengundang 500 orang. Mm-mm, Itu kan mm-mm, sebenarnya masih oblong-oblong ya Mbak ya. mm-mm, mm-mm. 500 orang ini masih dibagi 3 sesi. Mm, 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 Jadi bisa bayangin kan, gedung segitu besarnya mm, mm, mm. dengan undang 500 orang dibagi 3 sesi, jadi minimal Serat- 120. 150. Ya 150 lah per orang ya, Heeh, heeh. 150 per orang. Jadi 1 jam itu 150 Mm-mm, orang. mm-mm, Itu kan udah berjarak banget gitu loh. mm-mm. Dan untuk cateringnya pun menggunakan sistem higienis yang tinggi. Di apa sih bahasa? Diambilkan. Diambilkan, Ditanning, dilayani ditanning. ya. Heeh, heeh. Dilayani. Yang melayani pun juga sudah sesuai Sesuai protokol prokes, kesehatan, pakai sarung tangan. betul. Heeh. Itu menghindari orang-orang atau undangan Mm-mm. apa namanya? Pegang Pegang dari alat tangan ke makan. tangan. Betul, Mm-mm, pegang alat makan. mm-mm, Dan setelah itu apa namanya? Diambil, mm-mm, disediakan kursi, Mbak. mm-mm, Kalau dulu standing party ya. mm-mm. Kalau sekarang duduk. Oh duduk. Ya, duduk, Mm-mm, dan itu pun dijarakin 1 mm-mm, meter minimal. mm-mm, Ada yang 1,5 meter, tapi mm-mm, minimal kita 1 meter. mm-mm, mm-mm, Nah, misal dikasih kursi, cuman dikasih kursi 50 ya, mm-mm, karena kan GWH besar gitu kan, mm-mm, 50. Nanti setelah ini selesai makan, mm-mm. itu nggak bisa santai-santai gitu, nggak.
Jadi langsung gantian. betul, si MC akan menyampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, setelah selesai makan dengan segala hormat bisa melanjutkan kegiatan seperti itu. Nah, jadi supaya tidak terjadi penumpukan undangan. Jadi meskipun sudah dibagi 3 sesi, di tempat makan pun masih diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi penumpukan orang. Benar, Seperti lebih itu. ribet ya. Lebih ribet banget, Mbak. Bener, lebih Cuman ribet kita banget. sesuai arahan harus mematuhi protokol kesehatan ya. Betul. Sampai segini aku baru tahu nih Mbak, sampai ditanyain, di tracking habis dari Iya, luar kota atau ada apa itu gitu. baru tahu ini aku. Jadi memang dicatat supaya nanti misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan ya, bisa nauzubillah min dzalik, jadi bisa diketahui gitu loh. Oh, ini seperti itu, bisa jadi bisa bekerja sama dengan Dinkes. Ini kita punya datanya. Alhamdulillah selama ini belum Aman. ada aman, Mbak. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya. sampai. Iya, Nanti karena tambah nggak boleh wedding. makanya itu aduh jangan deh. Makanya itu Mbak, jadi kita memang karena kita tahu kerja kita di lapangan, mungkin kita lebih ketat ya. Jadi masing-masing pribadi pun semuanya sadar gitu loh, sadar akan kesehatan masing-masing, termasuk teman-teman band. Jadi bisa bayangin nggak Mbak? Jadi kalau misal di sebuah acara resepsi, Iya, kabarnya nggak boleh ada hiburan, betul, gedung, musik, nyanyi, band. betul, nggak boleh ada hiburan dalam bentuk apapun. Nah, ini yang lucu begini. Yang lucu begini, Mbak. Terus nanti kalau misalkan Mbak ya, acara wedding sepi-sepian, Pada Ya akhirnya apa? mungkin orang di-push nggak wedding sekalian kan? iya, Kalau sama sudah aja seperti begitu, itu. gimana dong gedung, gimana dong dekorasi, MUA, apalagi catering, iya kan? Gimana dong? Teman-teman entertainment yang jelas. Benar. Sedangkan teman-teman musisi ini dulu waktu pas kafe, bukan dulu sih, kemarin-kemarin waktu pas kita sudah di new normal, mendekati normal itu kan kafe atau warung-warung buka kan? Buka. Jadi kan ada reguler, musik Iya, reguler. Tapi karena disuruh tutup jam 8, otomatis kan ternyata omset amat sangat menurun. Akhirnya enggak. Nah, akhirnya kafe nggak sanggup membayar para musisi gitu. Udah oke, reguler udah di-cut. Lah kok sekarang event wedding, Mbak? Gitu. Maksudku, Gemes ya, Mbak? ayolah kita anakmu juga pemerintah gitu loh. Ya, ibaratnya kalau misalkan pemerintahan ini kan keluarga ya Mbak ya, rakyatnya ini kan anaknya juga. Bedanya kalau di keluarga orang tua pasti akan cariin makan anaknya. Ya, nyariin makanannya ini tak kei, Iya, tak cariin. masak no gitu ya. Betul, Nah, kalau anak yang nggak makan dipaksa, pokoknya harus makan. Kalau kita mandiri ya, sendiri. udah mandiri, di-cut lagi. Terus kabarnya ini sampai berapa Mbak undangan yang harus Ini sebenarnya Apa yang namanya, bisa jawab soal undangan ya, soal event yang bisa jawab sebenarnya teman-teman dari IO dan gedung. Cuman ini Mbak berdasarkan Putri mewakili? kabar aja, kabar yang saya dengar, info-info yang saya dengar itu, ini sampai ada klien yang jatuh sakit karena stres, Mbak. Oh, kasihan. Bayangin Mbak ya, Udah wedding itu nyiapkan, kan- udah wedding nyiapkan kan dari nggak beberapa murah tahun yang ya. lalu ya. Wedding kan nggak murah ya. Heeh. Udah bayar gedung, udah tambahan tim prokes, WO dan sebagai macamnya, udah masuk. Pasti kan kalau deket-deket hari H udah hampir lunas ya. Belum kebutuhan yang lain ya. Belum kebutuhan untuk yang lain ya. pengantin ya. Itu sudah hampir lunas, catering juga pasti sudah masuk DP-nya. Terus ternyata harus ganti nasi kotak. Nah, di bayangan kita kan nasi kotak, kawinan tapi di gedung sebesar itu gimana gitu loh. Kalaupun oke lah, bisa, sebenarnya bisa nasi kotak dibikin mewah. Loh, tapi untuk mewah itu kan juga butuh biaya gitu loh. Ada kok nasi kotak yang mewah dan bejaji ya bahasa Jawanya itu. Tapi kan tempatnya pun satu itu bisa hampir sama dengan paketan per kepala Iya, gitu betul, loh. betul. Iya kan? Berarti kan otomatis tambah bengkak lagi. Kan nggak mungkin kita kawinan, make upnya aja udah berapa rupiah gitu ya. Habis gitu ternyata nasi kotaknya Berapa ratus juta sudah sama ini ya Nah, kan. terus nasi kotaknya cuma sekedar nasi kotak biasa kayak kita kenduran gitu. Jadi datang ambil nasi kotak langsung pulang gitu mungkin ya Makanya Mbak. itu kan, apalagi sekarang nggak boleh foto. Hah? Nah, Sampai nggak boleh foto juga. iya, ada aturan di SE yang terbaru itu. Padahal kalau kondangan itu Mbak ya, apalagi ibu-ibu nih khususnya ya, datang ke kondangan sampai dibebelain ke salon, make up segala macam, Betul. itu kan tujuannya biar foto bisa Betul, foto diabadikan, kelihatan ada bagus. dokumentasinya. Ada Apa seneng, aku dokumentasi. datang ke kawinan ini loh.
Dan itu juga bukan 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 hanya harapan kita sebagai tamu ya. Kadang pengantin juga foto dulu, foto Iya dulu. betul. Nah, Ya ini memang mungkin karena dia pengantin juga pengen punya momen yang betul. istimewa gitu pada hari Betul. itu kan, sekali seumur hidup gitu ya. Iya, saya juga nggak tahu ini kok bisa muncul ide Ide nggak aturan boleh yang foto. seperti itu ya. Maksudku kalau misalkan kita mau bicara soal keadilan sosial ya Mbak, nggak boleh foto. Atur apa namanya, terapkan kepada semua aspek. Pemerintah nggak boleh bikin acara, iya kan? Pemerintah nggak boleh acara, meskipun itu rapat kumpul-kumpul nggak boleh, karena kan yang di karena kan yang di apa namanya, yang dititik beratkan adalah kerumunan. Ya nggak boleh itu kerumunan. Kan katanya kerumunan seperti apa ketika kita membandingkan gimana dengan pasar, loh itu kan memang sudah apa pokok gitu katanya, memang sudah ada dari dulu. Tapi gitu. tidak menutup kemungkinan orang tertular juga bisa dari pasar. Betul, medianya banyak. Banyak. Apa bedanya? Oke, di situ apa pasar memang sudah ada dari dulu dan itu memang apa namanya, kebutuhan pokok. Oke, ya udah nggak apa-apa. Terus kerumunan seperti apa yang dimaksudkan gitu? Ternyata kerumunan yang diciptakan, maksudnya kerumunan yang sebelumnya tidak ada jadi ada. Dikumpul no. Nah, terus apa bedanya dengan acara-acara yang dilakukan oleh ya mohon maaf ya pemerintah ya. Apa bedanya? Saya juga mohon maaf. Apa bedanya dengan acara-acara yang dilakukan oleh pemerintah? Bahkan kita sudah punya foto-foto yang acara-acara pemerintah yang lakukan. Aku juga kadang sebenarnya iseng-iseng gitu jalan-jalan sama suami ke museum, ke alun-alun. Wah, tuh banyak banget. Nah, bahkan ya datang sampai naik bis, naik call. Aduh, banyak banget. Wisata kan ya? Wisata. Nggak pakai masker juga. Aduh, banyak banget. Itu coba dilihat di MTV kita ada waktu itu ya. Sempet tayang ya? Di museum ya? Sempet tayang ya? Kita juga sempat menjumpai ada beberapa pengunjung juga di sana. Bahkan kita juga sempat merekam pengunjung di sana yang nggak pakai masker, bawa anak kecil, aduh seenaknya sedih, aduh. Nah seperti itu kenapa nggak dilarang gitu? Nah makanya itu kenapa hanya dititik beratkan kepada satu kelompok ya, terutama lebih luas lagi wirausahawan. Kalau mengerucutkan lagi, karena di sini saya mewakili Paguyuban Wedding Probolinggo, ya itu tadi. Ini berdampak banget loh Mbak. Jadi kan kalau misalkan gimana ya? Bukan kita melulu sekedar apa peduli urusan perut ya, tapi kan selama dunia ini belum berakhir, selama kita masih bernafas, kita takut sama COVID, kita takut sama penyakit apapun ya, bukan cuma COVID, penyakit semua. Apapun ya, semua penyakit. Tapi kehidupan harus tetap berjalan, Mbak. Nggak mungkin dong kita udah khawatir soal COVID, terus penghasilan kita penghasilan kita berkurang, akhirnya kita nggak bisa makan memenuhi gizi kita yang seharusnya, iya kan? Nanti kita aman dari COVID tapi muncul penyakit baru. Penyakit, makanya itu. Sedangkan Mbak tahu nggak sih kabarnya ini COVID ini satu-satunya apa namanya untuk bisa menjaga imun, menghindari bisa tertular COVID adalah menjaga imun melalui makan. Nah, makan. Nah, sedangkan kita susah cari makan, gimana mau makan? Makanya itu. Kenapa pemerintah nggak apa namanya, nggak ngiklan, nggak promo atau nggak sosialisasi tentang ayo kita tingkatkan gizi kita, kayak gitu kan, tingkatkan gizi kita atau di apalah, nggak tahu deh. Ya seperti itu Mbak. Aduh jadi curhat ya, curcol ya. Senang banget sebenarnya saya sampai apa ya, tertegun lihat Mbak Putri curcolnya menggebu-gebu. Tapi ini sebenarnya jeritan suara hati semua para pelaku usaha di seluruh kota ya sebenarnya, dimanapun entah itu seperti profesi seperti Mbak Putri, WO, IO segala macam. Banyak juga PKL juga yang resah karena sekarang ada pembatasan jam buka, jam malam. Betul. Nah itu kok sekarang kayak orang jualan sate, nasi goreng, mereka kan bukanya sore ya Mbak ya. Nggak bisa membayangkan saya jika dia baru berangkat jam 8 harus sudah tutup. Terus ada beberapa kali juga pelaku usaha yang masih buka jam 8 diobrak-obrak segala macam. Oke lah. Kalau memang kita ada jam malam seperti itu ya, tapi mungkin agak mungkin lebih memuaskan seluruh para pelaku usaha jika terbukti nggak
efektif nggak? Ya, betul-betul. Memberikan jam malam seperti ini nih efektif nggak? Apakah bisa mengurangi COVID Apakah dengan bisa mengurangi aturan COVID seperti itu dengan ya? aturan seperti itu? Mm-mm. Atau mungkin kita ketemu dengan para pelaku-pelaku usaha seperti itu ya, kuliner khususnya ya, gimana dampaknya? Nah, itu mungkin harus pemerintah juga harus tahu gitu Ya, loh. mungkin melalui ini mungkin pemerintah bisa apa ya, mau mendengarkan kita gitu Sedikit loh. sedikit longgar ya. Kalaupun misal ada ruang dialog, Mm-mm, alangkah lebih baik karena kita juga mm-mm, nggak tahu mm-mm, harus bagaimana menghubungi pemerintah, mm-mm, bagaimana caranya bisa ke mm-mm. ruang dialog tersebut. Kan deket, Mbak. Nanti Tinggal dari ini ya. sini coba mampir, Terus nyampe lampu merah ke kiri ya. amping di jendela ya. Ya, Kan deket ini habis dari sini ya keluar ya, terus ke belok kiri kiri. ya. Nanti sebelum lampu merah tuh coba belok kiri lagi. Nah, itu kan deket. Iya. Sebenarnya Tapi kayaknya apakah memang semudah susah, itu. Mbak, menemui eh Ini beliau? kalau saya kalau saya pribadi belum mencoba, saya Mm-mm, pribadi ya. mm-mm, mm-mm, Tapi teman-teman yang bersangkutan dari cerita teman-teman mm-mm, ternyata sudah mencoba menghubungi mm-mm, secara pribadi, mm-mm. tapi masih belum ada jawaban. Belum ada Iya, jawaban. makanya kenapa kok akhirnya beberapa apa namanya asosiasi yang lain termasuk Heeh, asosiasi PKL dan juga heeh, Pakito itu heeh. ke dewan kan, Dewan. langsung ke Komisi 2. Mm-mm. Terus kalau dari kami dari PWP Paguyuban Wedding Probolinggo itu kebetulan yang bersedia menemui adalah Pak Pak Fernanda, Fernanda dari heeh. wakil ketua 2 ya. Golkar, heeh. Iya, betul. Jadi kita hanya mengikuti, kita kan rakyat nggak tahu apa-apa ya Mbak Mm-mm, soal mm-mm. eh, soal Pemerintahan. seperti itu ya soal Ya. pemerintahan. Jadi Mm-mm, yang kita tahu DPR adalah wakil rakyat. Jadi mm-mm, yang kita coba ke itu dulu. mm-mm, Kita mm-mm, coba wadul ke wakil rakyat dulu supaya mm-mm, bisa menyampaikan mm-mm, seperti itu. mm-mm, Kalaupun kalaupun seandainya saja pemerintah atau mungkin wali kota itu saudara saya, ya mm-mm, mungkin pasti sudah saya datangi mm-mm, langsung. Cuman kan nggak etis tiba-tiba mm-mm, datang. mm-mm. Iya kalau ditemuin, Iya, kalau betul. tiba-tiba Mm-mm. kamu siapa? Nggak, Siapa? bercanda, bercanda. Bercanda kalau yang Terus itu ya. kemarin hasilnya dari matul ke kantor dewan itu seperti apa, Mbak? Ya, hasilnya pastinya masih ditampung ya, tapi Mm-mm, respon mm-mm, dari, Pak Fernanda mm-mm. memuaskan kita dalam arti beliau, Mau eee, membantu, ya, apa ya, mendengarkan mendengarkan. Mm-mm, mendengarkan, terus, nggak ada sanggahan sama sekali, tapi mm-mm, juga mm-mm, beliau juga mengatakan bahwa pemerintah itu sebenarnya berhak mengeluarkan surat mm-mm, edaran, bla bla mm-mm, bla, dan mm-mm, lain sebagainya. Jadi kita juga dikasih sedikit pengetahuan tentang mm-mm, pemerintahan, mm-mm, tapi di satu sisi juga beliau menampung mm-mm, dan mm-mm, berjanji mengusahakan. Jadi mm-mm. semoga memang betul diusahakan Amin. suara kita betul-betul Mm-mm, diperjuangkan untuk supaya surat mm-mm, edaran mm-mm, ini bisa ketemu titik mm-mm, tengahnya mm-mm. Amin, amin. gitu. Karena memang Pak Fernanda juga kan pelaku usaha juga ya, pengusaha Iya, oh ya. iya betul Jadi betul. akhirnya mungkin Mengetahui, memahami ya, memahami. Iya, memahami. Atau mungkin harus harus punya basic pengusaha juga ya biar paham ya Mbak. sebenarnya kan gimana ya Mbak ya? Gini deh, Istilahku, misal oh kita, iya podo mbak aku gini gitu. deh Mbak, Terus ayo kita nangis bareng-bareng. kita misal jalan nih Eh, ke jalan di jalanan gitu mau ke eh, pasar kan kadang ada banyak mohon maaf ada banyak pengemis gitu ya. ya, Apa kita harus jadi pengemis dulu ya Mbak betul. untuk tahu kalau dia itu menderita? Enggak Mm-mm, kan? enggak. Nah, seperti itu apakah Mm-mm, ya kita itu manusia mm-mm, dibekali mm-mm, rasa karsa, mm-mm, logika, hati mm-mm. nurani banyak lah. Ayo dipergunakan. Ya begitulah. Jadi apa ya? Nggak bisa ngomong saya. Sebenarnya memang cukup ini ya Mbak ya. Masalah ini adalah sebenarnya bukan masalah apa ya? Hanya di kota ini saja sebenarnya. Masalah ini ada di seluruh dunia juga pasti mengalami kan kondisi seperti ini. Cuman lagi-lagi kita-kita yang di bawah juga butuh makan. Apalagi para pelaku usaha itu juga butuh memberi nafkah untuk Karyawannya, karyawannya. betul, betul, Karyawannya juga kerja ke kita butuh makan buat betul. anak istrinya. Nah, Jadi apa ya? Memang semua orang dampaknya bisa merasakan efek betul. pandemi seperti ini. Nah, sekali lagi mungkin Mbak Putri di sini mewakili dari semua pelaku usaha khususnya Paguyuban Wedding Probolinggo. Probolinggo dan tidak menutup kemungkinan juga dari semua para pelaku usaha di luar sana bahwa
peraturan ini apa ya? Aku angel ngomongin, Mbak. Sedikit lah, sedikit. Banyak sih, Oh Mbak. banyak ya, banyak ya, wes. Pak Putri yang bilang banyak memberikan dampak yang Merugikan. merugikan Betul. buat para pelaku usaha khususnya Betul. di Kota Probolinggo karena sebenarnya ini surat edarannya ya dari pemerintah Kota Probolinggo. Jadi kita bahas untuk lingkup Kota Probolinggo aja dulu. Nah, mungkin kedatangan Mbak Putri di sini mewakili teman-teman di sana untuk mengeluarkan unek-uneknya seperti itu. Harapannya apa, Mbak? Misalkan nih, Bapak Bapak Wali Kota ya, atau pemerintahan yang mengatur ini ya, mendengarkan, melihat tayangan ini, atau mungkin tidak melihat ya, apa ya, diceritain sama temennya, Iya. atau apalah pasti Mbak pokoknya Mbak yo. Harapannya Mbak Putri apa gitu? Ya, nomor satu sebenarnya kita berharap bisa bertemu dengan teman-teman pelaku usaha semua. Semua. Ya, baik dari pelaku usaha yang terdampak ya khususnya ya terdampak dengan surat edaran ini. Semoga pemerintah bisa memberikan ruang dialog bagi kami. Jadi kita ngobrol yang enak Pak, bukan demo ya. Jadi kita demo. memang kita menganggap itu pemerintah adalah bapak kami ya. Jadi kita anggaplah kita anak kami yang memang anak pemerintah yang Lagi butuh butuh dilindungi. Nah, butuh dikasih solusi. Iya. Bukan sekedar dilarang, tapi kasih solusi. Itu nomor satu. Nomor duanya, kalaupun memang tidak tercipta ruang dialog tersebut, ya mohon untuk bisa dikaji atau mungkin kalau perlu dicabut surat edarannya ya. Karena selama ini khususnya teman-teman wedding sudah melakukan wedding tersebut menjalankan protokol kesehatan secara ketat sekali Bapak. Jadi kalaupun nggak percaya, kalau nggak percaya nih, monggo dikirim satgas ya, 1 atau 2 orang untuk mengawasi. Satpol PP mungkin. Ya betul. Pokoknya polisi nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi untuk mengawasi dan menegur mungkin kalau ada yang mendekati pelanggaran ya. Jadi supaya tidak terjadi pelanggaran, gitu loh. Jangan peringatan ya. Betul, jadi seperti itu. Itu nomor 2-nya dan nomor 3-nya mengertilah. Mengertilah bahwa kami juga takut sama namanya COVID, kita juga punya keluarga, punya karyawan yang juga harus digaji, kehidupan tapi harus tetap berjalan. Para pemerintah mohon dengarkan ini, jangan memaksa kita untuk terus membanding-bandingkan antara pegawai negeri, pegawai swasta dengan pelaku usaha, karena kita menjalankan pekerjaan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan passion kita masing-masing. Tapi jangan terus-terusan mendorong kita untuk selalu membanding-bandingkan, karena selama ini kami sudah bekerja sesuai passion kami, tapi kenapa masih di push, di cut, bahkan disunat, dan lain sebagainya. Jadi harusnya pemerintah juga sedikit terbantu ya. Seperti ini kan berarti roda perekonomian kita berputar, jalan. Ya, dan juga kami menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang lain kan. Untuk dekorasi berapa orang yang dipekerjakan, untuk catering berapa orang yang dipekerjakan, ya kan, makeup artist, teman-teman band, sound system, banyak sekali, souvenir, gedung, nah seperti itu, souvenir dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali manusia-manusia terlibat dalam sebuah bahkan event. Tukang jahit juga kan? Betul, banyak banget Mbak. Banyak betul. Pak yang dilibatkan Pak ya. Salon. Jadi, salon, MUA biasanya kalau satu keluarga make upnya nggak cukup 2 orang Pak. Betul. Biasanya 5 orang bahkan lebih. Terus singer, band berapa orang Mbak? 10 orang. 10 orang. Kru-krunya, belum sound system. Tukang jahit Pak, kebaya satu keluarga itu juga butuh tukang jahit. Aduh, banyak banget sebenarnya kalau dirinci berapa halaman itu. Jadi itu tadi mohon mengertilah. Nggak perlu jadi kami untuk mengerti, tapi pastinya cukup kita dibekali rasa dan karsa, kita dibekali logika dan hati nurani. Ayo sama-sama jalan bareng untuk mencari solusi. Seperti itu, bukan hanya sekedar membuat peraturan tanpa solusi. Seperti itu. Itu Pak, sedikit nek-nek dari mewakili Mbak Putri, mewakili seluruh pelaku usaha khususnya di Paguyuban Wedding. Betul. Probolinggo. Ini sebenarnya bukan solusi dari ini Mbak ya, tapi saya punya solusi bagaimana kita di rumah tapi masih bisa berbisnis iklan. Oke. Ini
saya punya apa namanya? Ada salah satu produk yaitu dari HDI namanya. Ini adalah produk suplemen kesehatan yang mungkin di masa pandemi seperti ini kita pasti butuh kan, daya tahan tubuh harus kuat. Betul. Nah, ojo emosian, tetap sabar ya. Karena kita salah satu imun yang bisa kita ciptakan sendiri itu adalah itu, kita harus bahagia. Nah, Betul. itu adalah imun yang paling apa ya, mujarab ya. Nah, ini adalah produk suplemen kesehatan yang banyak dibutuhkan mungkin untuk akhir-akhir ini, yaitu di masa-masa pandemi ya. Mungkin bisa dikonsumsi dari mulai balita sampai kakek nenek itu bisa. Dan ini ada kalau misalkan produknya juga bagus, tapi sistem bisnisnya juga lebih bagus lagi karena cukup dikerjakan di rumah saja. Apalagi masa pandemi seperti ini kita nggak boleh kemana-mana, kemana-mana pun harus sesuai protokol kesehatan, bla 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 bla. Tapi bisnis ini bisa juga dikerjakan dari rumah, lewat online, lewat sosial media, itu juga bisa. Mungkin sedikit bisa membantu ya teman-teman di sana yang mungkin saat ini sedang mengalami apa ya, kesulitan ekonomi ya, pemotongan gaji atau bahkan sampai ada yang dipecat dari perusahaan. Betul. Dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa menjadi solusi buat Anda-Anda semua yang ingin menambah pendapatan untuk keluarga. Oke, Mbak Putri. Wes cukup ah curcole. Masih kurang? Banyak banget. Kalau banyak bisa nggak cukup ini sampai malam. Terima kasih Mbak Putri. Mungkin apa namanya, sedikit banyak ya curcolan tadi bisa mewakili semua para pengusaha-pengusaha di sana. Semoga pemerintah agak sedikit mendengar lah, walaupun cuma sedikit dulu enggak apa-apa lah. Ya. Paling enggak kalau sudah mendengar sedikit, oh iya penasaran akhirnya didengar semua ya. Amin. Amin. Dan segera mendapatkan solusi yang terbaik, yang apa ya, sama-sama enak lah. Betul. Karena selain juga merugikan para pelaku usaha, juga merugikan yang apa, klien ya, klien betul, yang mau menikah ya. Betul. Banyak klien-klien yang ini pada stres karena terkait surat edaran baru ini. Mereka sudah booking karena memang acara pernikahan ini kita menyusunnya enggak sebulan 2 bulan kemarin. Udah berbulan-bulan jauh-jauh udah jauh-jauh hari, bahkan dari mungkin setahun yang lalu dia nabung untuk acara pernikahannya biar lebih meriah, lebih berkesan ya. Akhirnya harus apa ya namanya? Di-cancel. Terus mungkin mereka mikir ya apa kalau harus banyak gini, aku sudah undang sekian orang banyak, ternyata yang harus dipangkas jadi berapa? 50. Ya, untuk ya 50 di sekitar 30 atau 50 lupa saya di surat edarannya. Biasanya kan kalau orang hajatan gitu kan yang diundang bisa ribuan ya Mbak ya? Iya, kalau di masa pandemi ini selama ini kan sudah diminimalisir nih yang diundang. Ya yang tadi saya bilang itu dibagi per sesi, ini masih dipres lagi. Nah, kayak seperti ini nggak hanya pelaku usaha, para pengantin juga udah pada stres ini, keluarga juga ya. Nah, sedangkan di SE itu tidak dicantumkan keterangan berdasarkan gedung. Kan gedung di Probolinggo ini beda-beda ininya. Ukurannya. Iya, beda-beda ukurannya. Kapasitas orangnya seperti itu. Nah, kalau dipukul rata harus cuma 50, bayangkan. Ya kalau kayak gitu ya orang mau nyewa gedung juga ngapain nyewa gedung ya? Betul. Akhirnya milih di rumah. Di rumah gedung pun kan hanya akad, hanya kalau di rumah. Tapi kan kalau misal di rumah otomatis pengawasan akan lebih sulit. Maksudnya orang lebih gampang nyolong-nyolong akhirnya kalau di rumah ya. Iya, lebih nggak terawasi, takutnya malah seperti itu. Dan efek di gedung pun akhirnya gedung sepi. Sedangkan biaya operasional terus berjalan setiap betul hari. Sekali, betul. Itu Mbak yang kayak dimaksud. Seperti gedung-gedung yang umumnya yang sering dipakai untuk acara-acara gitulah. Itu kan operasional juga nggak murah ya Mbak ya? Betul. Ya cukup lumayan lah biayanya. Sedangkan kalau kita nggak libur menerima klien atau acara seperti ini ya, mereka untuk biaya operasional pun pastinya kurang ya kan. Bahkan bisa jadi nanti Mbak. Aku dewe yo pelaku usaha Mbak, yo ngeluh pisan aku sebenarnya. Ini kabarnya memang ada
gedung Hah? saya sebut aja ya, kemarin soalnya sudah wawancara juga, gedung Serbaguna Widiharja itu Widiharja. 1 tahun ini sudah rugi 1 miliar. Wow, rugi 1 miliar. Ya, belum gedung yang lain ya, belum resto yang lain. Itu Widiharja itu kan setahu saya gedungnya gedung serbaguna ya. Bagaimana kalau yang gedung yang memang apa fasilitasnya yang cukup ini loh Mbak, Ya. kayak semacam kayak Paseban Paseban, Sena, itu kan sudah komplit ininya ya. Terus iya, kayak betul. di mana hotel itu Iya, di apa Bromo Bromo Park. Park. Ya, Nah, itu operasionalnya berapa? betul Mbak. Itu yang ya semoga pemerintah bisa lebih terbuka hatinya ya. Terbuka hatinya. Jadi maksud kami selama ini pokoknya kami sudah menjalankan event sesuai protokol kesehatan. Jadi kenapa harus dipermasalahkan lagi? Kalaupun memang harus ada jangka waktu untuk PPKM, sampai kapan? Karena kan apa namanya? Menurut aturan gubernur pun ternyata hajatan masih boleh gitu loh. Jadi kita itu ikut aturan yang mana seperti itu. Terus kemarin tuh kayaknya kalau yang jadi pengantin bisa pakai mobil apa? Mobilnya Pak Wali Kota. Kalau gini kan berarti ya apa nih Mbak? Berarti nganggur Saya juga ya. Saya bingung juga Atau nih. mungkin khusus kalau nikah di ini kali Oh, ya, di rumah KUA mungkin. kali ya. Oh ya kalau di KUA boleh Jadi kan mungkin cuma ya. sedikit orang ya. Ya saya juga nggak tahu kalau masalah itu, Mbak. Mbak Putri, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga permasalahan di luar sana yang sekarang ini lagi rame ya, ada solusi lah. Amin. Minimal ada solusi, didengar dan bisa normal kembali. Amin. Para pelaku-pelaku usaha ini mencari nafkah. Amin. Oke? Pastinya tetap sehat semuanya, tetap jaga kesehatan juga Ya, semuanya, betul. Tetap protokol kesehatan semuanya. protokol kesehatan 3M, jangan lupa. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Satu lagi, 1M lagi berarti 3M tambah 1M, yaitu mengkonsumsi suplemen kesehatan untuk daya tahan tubuh. Oke, terima kasih Mbak Putri. Salam buat teman-teman di Paguyuban Wedding Probolinggo. Mungkin next teman-teman nanti akan kita undang ke sini juga, jadi mewakili yang lain-lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe NTV kita. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Santi Wilujeng Prastiani, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV